Baiklah para sobat, setelah tadi melihat contoh tayangan atau contoh slide yang dibuat dengan program EasySketch Pro, sekarang bagaimana cara instalasinya ya. Kalau kita ingin membuat slide seperti tadi, yang harus dipersiapkan pertama programnya. Programnya ada dengan dua cara, bisa diperoleh dengan cara kita download ya. Silahkan download, atau yang paling gampang kita beli ya lewat online, banyak dijual. EasySketch Pro silahkan ada di Bukalapak, ada di Tokopedia ya, ada di Shopee dan sebagainya. Kita beli. Sekarang kita praktekkan bagaimana cara instalasinya. Kebetulan saya sudah ada. Baik. Nah, ini programnya, kita install ya. Baik ya, kita jalankan, klik 2 kali. Nah, kita jawab yes, kemudian kita next, yes saja, kemudian di next. Nah, jangan lupa ini di checklist, kemudian next ya, install. Kita tunggu beberapa saat sampai selesai. Tidak membutuhkan waktu lama karena program ini tidak terlalu besar. Oke, sudah selesai. Kita klik finish ya. Nggak usah kita jalankan dulu, ini di checklistnya dibuang. Finish. Kemudian masih ada satu langkah lagi. Ini ada 2 folder, yang ini dibuka ya, yang ini di copy, kemudian di paste di folder EasySketch. Mana EasySketch? Nah, ini masukkan di paste di sini, di dalam folder ini, paste. Oke, di replace, biarkan. Oke, instalasi selesai ya, cukup mudah kan? Baiklah para sobat, setelah tadi proses instalasi selesai, kita coba programnya. Kita buka, kemudian muncul seperti ini. Kita masukkan email kita, atau kita coba sembarangan dulu ya. Oke. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan adalah setelah program terbuka, kita atur wilayah atau area yang akan kita gunakan ya. Nah, ini areanya seperti ini, kita bisa rubah. Nah, kita ganti misalnya yang 180 kali 720. Backgroundnya biarkan tetap putih ya, tetapi kalau mau ganti silahkan. Oke, seperti ini. Kemudian di atas banyak sekali menu, silahkan bisa dibuka. Ini kalau akan membuat project baru, ini akan membuka project yang pernah dibuat. Ini untuk menyimpan, ini untuk membuat slide baru ya. Ini mirip dengan PowerPoint. Ini untuk membuka memasukkan gambar, kemudian ini memasukkan teks ya, ini masukkan video, ini untuk memasukkan musik, bisa dari program ini atau bisa juga dari luar ya, sama. Ini untuk merekam, voice recorder. Kemudian untuk background, nah kalau misalnya mau pakai background ya, kemudian ini gambar tangan, nanti mau diganti silahkan, mau pilih yang mana ya. Kemudian timeline, preview, export, sampai ke help. Oke ya, kita coba, kita akan membuat tulisan dulu, teks ya. Kita klik teks, misalnya pakai monotype Corsiva. Oke, kita pakai 48, kita tulis selamat datang, kemudian di oke ya. Ini jatuhnya di sini di tengah, kemudian kita tarik ke atas. Kalau dirasa masih kurang besar, kita perbesar. Oke, kemudian kalau kita mau coba, tinggal preview, selamat datang. Kalau dirasa terlalu cepat,
bisa kita lambatkan nulisnya dengan cara ini diaktifkan dengan cara klik 2 kali, kemudian klik kanan di properties. Nah, ini timing draw-nya digeser. Nah, misalnya sampai 7 detik. Oke, kita preview lagi, maka sekarang nulisnya agak lambat. Jadi bisa diatur ya, sobat ya. Kemudian kita mau ambil gambar. Ambil gambar, misalnya gambarnya ini. Oke, jatuhnya di situ. Kita perbesar gambarnya. Misalnya mau kita lambatin. Oke, seperti itu. Kita coba. Selamat datang. Oke, gambar. Jadi waktunya bisa kita atur sekali lagi ya. Kemudian setelah itu kita ambil gambar dari luar program ini. Klik image, mau ambil gambar dari komputer misalnya. Load ya, kemudian di browse, dicari gambarnya di mana. Kita cari picture misalnya. Iya. Kita klik gambarnya misalnya seperti ini. Tunggu. Nah, nanti kalau ngambil gambar dari luar program, dari folder komputer, maka akan muncul seperti ini. Di add dulu. Setelah di add, nanti baru muncul sini. Ini terlalu besar, diklik dulu 2 kali, digeser ya mouse-nya. Nah, maka ini akan ada titik ini, diklik kemudian diperkecil. Oke, diperkecil. Nah, misalnya ini mau tukeran gambarnya tempatnya. Oke, seperti ini. Nah, ini kemunculannya sudah diatur nih 1, 2, 3. Tapi kalau mau dirubah bisa, misalnya ini jadi muncul kedua, ini ketiga, bisa. Kita klik 2 kali, kemudian klik kanan, pilih, kemudian pilih order up. Maka ini jadi angka 2, ini jadi angka 3. Kita coba. Nah, ini jadi kedua, ini jadi ketiga. Oke, kemudian kita akan nambah slide. Nah, nambah slide, tinggal new slide, maka akan muncul slide baru di sini. Kemudian seperti tadi, ya, seperti tadi, kita tinggal ketik misalnya. Oke, di oke ya. Kemudian, nah seperti ini. Kita ambil gambar lagi. Nah, seperti ini. Oke. Kita ambil gambar misalnya dari komputer seperti tadi. Iya, seperti ini. Kemudian jangan lupa di add. Nah, ini diklik 2 kali, pojoknya digeser. Oke, seperti ini ya. Baik, saya contohkan misalnya ini biar tulisan belajar EasySketch Pro nya itu agak lama, tidak langsung ganti ke sini, maka yang harus dilakukan adalah properties, kemudian afternya kita tambah, misalnya menjadi 3 detik lewat 3,16 detik. Oke, di save. Kemudian maka nanti setelah ini muncul tulisan ini tidak akan keluar buru-buru ya, nunggu waktu yang ditentukan baru ke sini, baru ke sini.
tapi kalau mau ditukar lagi juga bisa ya. Ini muncul ketiga, sekarang ini kedua, dibalik bisa seperti tadi. Oke, kita coba. Oke. Iya, sekarang pindah slide 2. Nah, pindah ke slide 2, belajar EasySkate Pro. Nah, ini agak lama. Nah, ya, sesuai dengan waktu yang ditentukan tadi. Nah, kemudian ini kan masih polos. Kalau kita mau kasih musik, bisa ya. Klik musik, kemudian nah, musiknya banyak di sini. Tapi kalau misalnya apa yang disediakan di sini tidak puas, mau ambil dari komputer, silahkan dicari aja. Kita coba dulu musiknya. Oke, terlalu besar ya. Terlalu besar. Kita pelan saja. Oke, cukup. Cukup. Kalau misalnya mau diganti ya, bisa. Oke, kita pakai yang ini. Nah, kemudian ini kan hanya 189 detik musiknya itu. Nanti kalau misalnya sudah 189 detik, musiknya akan hilang, kan berhenti. Sementara misalnya slide-nya masih panjang. Supaya musiknya itu berulang, diputar dari awal lagi, maka ini di checklist. Kemudian di add, tunggu saat. Nah, kita coba. Oke, anggap saja sudah selesai nih ya, anggap sudah selesai. Nah, sekarang proses terakhir adalah mengekspor supaya ini jadi video. Perbedaan dari EasySkate yang beli dengan yang tidak beli ya, sobat harus pahami. Daripada nanti capek-capek buat, setelah diekspor ternyata hasilnya hanya muncul suara ya, atau misalnya terjadi trouble, filenya tidak ditemukan, maka sebaiknya programnya beli ya. Tapi kalau bisa download silahkan. Jadi perbedaannya seperti itu. Kemudian oke, dianggap siap, sudah selesai. Kemudian sekarang kita ekspor. Kita ekspor, baik dikasih nama dulu, misalnya uji coba EasySkate. Nah, uji coba EasySkate. Kemana nyimpennya? Ke desktop. Filenya nanti jadi MP4 ya, jadi file video. Oke, kita save. Kita tunggu. Nah, di sini semakin banyak filenya, semakin banyak slide-nya maksudnya, maka proses recordingnya semakin lama ya, rendernya semakin lama. Oke, selesai. Sebentar, tunggu. Oke ya, kita jawab yes saja. Kemudian kita lihat hasilnya. Nah, ini hasil yang sudah jadi video ya.
Oke, ini selesai jadi video ya. Kemudian kita tutup ya, kita tutup, kita simpan project ini supaya nanti kalau misalnya mau diedit atau mau ditambahkan atau ada yang dibuang, kita tinggal manggil, nggak usah buat dari awal lagi. Tes oke, seperti itu nama filenya. Misalnya nanti dikasih tahu ada berapa, ada 7 elemen. Oke, kita tutup, save lagi ya. Oke, 7 elemen berarti sudah selesai. Cukup mudah bukan?